Setelah berabad-abad penderitaan, akibat perbudakan di tanah Mesir, umat Israel siap untuk menuju kebebasan. Tuhan, dengan kasih setianya yang tanpa batas, tidak membiarkan umatnya melangkah sendiri dalam perjalanan yang penuh rintangan ini. Ia menempatkan malaikat Tuhan di depan mereka, bukan dalam bentuk yang dapat dilihat oleh mata fisik, melainkan dalam manifestasi yang mengagumkan dan penuh kuasa, tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Bayangkan pemandangan tersebut, ribuan, bahkan jutaan orang Israel, bersama dengan hewan dan barang milik mereka, mulai berangkat dari Goshen. Di antara mereka, yang memimpin antrean panjang itu adalah sebuah fenomena ilahi yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Di siang hari, sebuah tiang awan yang tinggi memandu mereka. Awan tersebut bukan hanya sekadar pola cuaca biasa, melainkan merupakan manifestasi yang nyata dari malaikat Tuhan, berfungsi sebagai petunjuk yang selalu benar. Ke arah mana saja tiang awan itu melangkah, disitulah Israel harus melangkah. Ia melangkah di hadapan mereka, terkadang dengan cepat, terkadang dengan perlahan, memastikan setiap langkah mereka selaras dengan kehendak ilahi. Lebih dari sekadar penanda arah, tiang awan ini pun berfungsi sebagai pelindung dari sengatan matahari gurun yang menyengat, menawarkan naungan yang sangat dibutuhkan bagi jutaan pelancong. Saat matahari tenggelam dan kegelapan gurun yang menakutkan mulai menyelimuti, tiang awan tersebut bertransformasi menjadi tiang api yang gagah. Nyala api yang menjulang tinggi ini berfungsi sebagai cahaya penuntun bagi Israel di tengah malam yang kelam. Tidak ada ketakutan akan kehilangan aras atau ancaman yang mengintai dalam kegelapan, karena sinar ilahi ini selalu menyertai mereka. Tiang api ini juga berperan sebagai pemanas dari suhu malam yang dingin di padang gurun, yang ekstrem. Namun, fungsinya tidak hanya sebagai penerang atau penghangat. Tiang api tersebut merupakan simbol kehadiran ilahi yang tak tergoyahkan, sebuah jaminan bahwa Tuhan, melalui malaikatnya, senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Peran malaikat Tuhan dalam tiang awan dan tiang api ini sangat penting saat mereka berada di tepi Laut Merah, dengan tentara Firaun mengejar di belakang mereka. Pada saat krisis itu, malaikat Tuhan mengubah tempatnya dari depan ke belakang barisan Israel. Tiang awan yang sebelumnya memandu mereka di depan, sekarang berada di antara perkemahan Israel dan tentara Mesir. Bagi Israel, tiang itu tetap menjadi sumber cahaya dan pengharapan. Namun bagi pasukan Mesir, tiang tersebut adalah penghalang kegelapan dan kebingungan, memperlambat pengejaran mereka, dan memberikan kesempatan bagi Israel untuk menyeberangi Laut Merah. Ini adalah bukti konkret bahwa malaikat Allah bukan hanya pembimbing, tetapi juga pelindung yang berkuasa, yang berjuang untuk orang-orangnya melawan para musuh mereka. Melalui tiang awan dan tiang api, malaikat Tuhan memperlihatkan sifatnya yang beragam, pemimpin yang setia, pelindung yang tak terunggulkan, penyedia kebutuhan, dan wujud kehadiran ilahi yang suci. Kehadirannya yang terus-menerus ini menjadi pengingat tanpa henti bagi Israel bahwa Tuhan memandu mereka, bahkan di tengah ketidakpastian dan ancaman gurun. Ia menjadi jaminan bahwa mereka tidak sendirian, dan bahwa janji Tuhan untuk membawa mereka ke tanah perjanjian akan pasti dipenuhi.